Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Christian Lesmana, mahasiswa Prodi Teknik Elektro 2019. Pada kali ini, saya akan mendemonstrasikan praktikum teknik digital dan mikroprosesor pada modul 3 tentang mikroprosesor digital I/O atau input dan output, di mana praktikan diminta untuk membuat rangkaian dan program dengan sistem perhitungan jumlah orang yang telah masuk dan yang masih berada di dalam atau yang belum keluar, menggunakan sensor PIR. Langsung saja. Ya, saya sudah membuat rangkaian dan programnya, di mana yang di kiri ini rangkaiannya, yang di kanan di programnya. Dan saat ini saya akan mensimulasikan dan menjelaskannya sedikit. Ya, di sini ada inisialisasinya. Saya menggunakan tipe data integer dan boolean. Di sini nyalakan inputnya, yang dimana pinbot 10 dan 9 saya gunakan input, dan pinbot 6 dan 7 menggunakan output. Nah, ini saya akan menjelaskan satu persatu. Insik ini kita bisa lihat bahwa di 10 tersambung di 10 dan tersambung di signal. Signal di peer ini. Peer masuk. Kita katakan ini peer masuk, ini peer keluar. Terus kalau yang ini nih, in 7 ini, dimana pin mode tersambung di pin mode dan tersambung di powernya peer masuk. Yang outsig ini, outsig 9 ini atau pinbot 9 tersambung ke signal dari peer keluar, dan 6 sambung ke power keluar outnya, dinamakan variable out. Terus langsung saja, di sini digital write out high dan digital write in high. Apa maksudnya? Maksudnya itu kan kalau out ini nih, kalau out ini tersambung di powernya keluar. Kalau in, variable in, sambung ke powernya masuk, digital write high. Jadi maksudnya kalau ini yang power masuk dan power keluar ini berlogika satu atau nyambung terus lah listriknya, jadi berjalan terus berlogika satu. Kemudian ada PI1 sama dengan digital write in sig, dan PO2 dinyatakan digital read out sig. Maksudnya kan PI sama PO ini dengan tipe data boolean, yang mana ya cuma 0 sama 1. Dinyatakan kalau 0 itu ya berlogika 0, ya 1 berlogika 1. Nah, ini dinyatakan di insig. Insig ini kan sinyal, dan outsig ini juga sinyal, dimana insig itu sinyal yang di peer masuk, outsig itu sinyal di out, peer out. Nah, PI sama PO itu menyatakan keduanya itu. Langsung saja lanjut. If PI sama dengan 1, atau ketika PI berlogika 1, maksudnya ketika ada orang yang melewati sinyal dari PI atau insig atau peer yang masuk, nanti variabel PPL dan ORG terincrement, di mana PPL ini nanti menyatakan di sini pernyataan orang yang ada di dalam, sedangkan kalau ORG ini orang yang masuk di sini. Terus dengan delay 500 milisecond. Kemudian jika PO yang 1 dengan PI yang 0, itu PPL-nya yang diincrementkan, atau jika ada orang yang melewati signal dari peer keluar, jadi PPL-nya itu diincrementkan. Sedangkan kalau ORG-nya tidak diapa-apakan, dimana PPL itu orang yang di dalam. Jadi kalau ada orang yang melewati keluar ini, jadi di dalam ini berkurang pernyataan yang di dalam ini. Terus LCD set cursor ini maksudnya baris 0 kolom 0 itu ngeprint kalimat orang masuk ya. Saya lupa ini menjelaskan LCD begin 16,2 ini maksudnya ada 16 kolom dan 2 baris.
Kemudian LCD set kursor 12,0 yaitu yang tadi, jadi di kolom 12 baris nol atau baris yang di atas satu itu ngeprint ORG. ORG itu orang masuk. Jadi kalau ada orang masuk ini terprint tambah 1, kalau ada lagi nambah 2, jadi 2, jadi 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan yang lanjutnya LCD set kursor 01 ya, jadi di kolom 0 atau terus di dan baris 1 menyatakan atau di print di dalam atau orang yang di dalam. Dengan set kursor 12,1 ini juga kolom ke-12 baris 1 LCD print PPL dimaksud adalah menyatakan nilai PPL yang sudah diinkremenkan atau dikremenkan nanti, menyatakan berapa sih yang orang di dalam ini. Dan ini dengan delay 1 detik atau 1000 milisecond. Langsung saja akan saya simulasikan. Start simulation. Nah, misal ini ada orang masuk. Kalau ada orang masuk melewati sinyal ini, nah maka orang masuk bertambah 1 kan. Ada 1 orang, terus di dalamnya juga ada 1. Kemudian kalau ada orang lagi yang masuk, ya nambah juga jadi 2. Nah, ada orang masuk lagi, nambah jadi 3. Lanjut, itu kenapa kok masuk 45, soalnya nyenggol di bagian sini ya. Terus nambah jadi 6 kayak gitu dan seterusnya. Kemudian jika ada orang yang keluar, otomatis kan kalau data orang masuk ini data historis gitu, jadi nggak bakal kekurang, soalnya kan orang masuk bukan orang keluar. Sedangkan kalau ada orang keluar, yang berkurang ya cuman yang di dalamnya kan. Jadi kalau ada orang keluar, di dalamnya berkurang 1. Ada yang keluar lagi, kurang 1 lagi dan seterusnya. Dan di sini saya sudah menyediakan tombol reset. Ya sudah tahu kan kalau fungsi tombol reset yang mereset ulang data-datanya. Coba kita reset, kembalikan 0 semua. Terbukti bahwa resetnya berfungsi. Terus kita coba lagi kalau ada orang masuk. Kalau ada orang masuk, nomor 1, nomor 2, PDW. Baik. Ini juga bisa gini sih. Pokok kalau melewati ini ya nambah gitu. Terus kalau keluar ya juga kalau melewati ini kurang. Jadi kita simulasikan kalau ini pintu, jadi kalau ini masuk ya lewat sini, keluar ya ke sini. Nah, gitu. Ya bisa disimpulkan bahwa program dan rangkaian yang saya telah buat sudah berjalan dengan cukup baik. Dan sekian dari simulasi dan penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Semoga bisa tersampaikan dengan jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.